محمد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فإن من ملائكتنا الرحيم سيد أحمد الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Inna ahadakum sesungguhnya salah satunya sira akeh iku yujma'u dikumpulkan sapa sira akeh dikumpulkan apa khalquhu kejadian sira ahad. Inna ahadakum sesungguhnya salah satunya sira akeh iku yujma'u dikumpulkan apa khalquhu kejadian ahad fi batni ummihi ing dalam perutnya ahad Bibatnya dalam perutnya Arba'ina dalam masa 40 apane Arba'ina dalam masa 40 apane yauman harinya nutfatan hale berupa nutfah. Nutfah itu mani. Nutfatan hale berupa mani. Supaya itu mengkokari-kari di tanah. Supaya itu nomor kali-kali ana sapa akal. Ana iku alaqata berupa alaqah. Alaqah itu apa? Darah yang menggumpal. Supaya itu nomor kali-kali ana sapa akal. Ana iku alaqata berupa darah yang menggumpal. Misla dzalika hale padane mengkono-kono nutfah. Ini proses kejadian Sumbaya gunung pakari anak sapa ahad iku mudghatan. Anak iku mudghatan berupa segumpal daging pertama nutfah mani, kemudian alaqah darah, kemudian menjadi mudghah daging. Misla dari kealan badane Arba'in 40 hari pertama, 40 hari kedua masih darah, 40 hari ketiga daging. Sumbaya ba'asu mongko kali-kali mutus sapa Allah ilahi maring akad malakan malaikat wa yu'maru lan diperintah wa yu'maru dan perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kalau 4 pira-pira kalimat. Wa yuqalu muka dikatakan lahu maring malak uktub ilmahu wa rizqahu. Uktub tulisan sapa sira malaikat ilmahu ing ilmu ni ahad wa rizqahu lan rizqi ni ahad wa rizqahu lan rizqi ni ahad wa ajalahu lan ing ajalnya ahad wa syaqiyun au sa'idun wa syaqiyun lan ono to celaka au sa'idun atau bahagia. Summa yunfakhu kali-kali ditiupkan disebul fihi dalam ahad apa arruhu ruh untuk kalau apa summa yunfakhu kali-kali disebul fihi dalam ahad apa arruhu ruh. Usia 40 kali 3 berarti 120 hari kehamilan 120 hari 40 kali 3. Disitulah kemudian nafkhir ruh. Nah, disinilah letak perbedaan para ulama. Bagaimana misalnya sejak kapan dia disebut makhluk hidup itu? Apakah sejak arba'ina awwalan
apakah yang pada saat nafkur ruh, kalau Imam Ghazali memutuskan dia disebut makhluk hidup pada saat nafkur ruh. Ya. Tapi yang lain menyebutkan sejak terjadinya pertemuan antara sperma dengan sel telur arba'ina nutfah itu sudah disebut makhluk hidup. Al-haya iyal harokah. Cirinya hidup itu apa? Al-harokah, bergerak, tidak diam, dia berkembang. Artinya kalau terjadi abortus, maka bagi yang menganggap makhluk hidup itu setelah nafkhir ruh, maka sebelum nafkhir ruh diperbolehkan melakukan aborsi. Tapi bagi ulama yang mengatakan sejak terjadinya pertemuan sel telur dengan sperma, maka itu sudah tidak boleh. Ya, nutfah itu sudah tidak boleh. Itu sudah makhluk hidup itu. Buktinya apa? Al-harokah itu. Bergerak. Di konsekuensi hukumnya ke sana. Fa'inna rajula muqasatu min yawmulana minkum saking sirahake kulaya malu yakti bakal beramal sapa rajul bi'amali ahlil jannati kalawan perbuatan penduduk surga bi'amali ahlil jannati kalawan perbuatan penduduk hatta la yakuna sehingga orang-orang hatta la yakuna sehingga orang-orang bainahu iku antara ni rajul wa bainaha lan antara ni jannah bainahu antara ni rajul wa bainaha lan antara ni jannah apa illa dhira'un kecuali satu jarak satu dhira' illa dhira'un kecuali satu dhira' fayasbiku maka mendahului alaihi ingatasi rajul apa alkitabu kepastian ayasbiku muka mendahului alaihi ingatasi rajul apa alkitabu kepastian kaya malah maka beramal sapa rajul bi'amali ahli nar kalawan perbuatan penduduk surga kaya malah maka beramal kaya malam maka beramal sapa rajul bi amali ahli nar kalawan perbuatan penduduk surga penduduk neraka kaya dakhulu maka masuk sapa rajul an-nara neraka kaya dakhulu maka masuk sapa rajul an-nara neraka wa inna rajula la sa'tamani wa lana iku ya'malu beramal sapa rajul bi'amali ahlil dan ahlil nar kalawan perbuatannya penduduk surga hatta ma yakuna sehingga ma yakuna ora-ono iku bainahu antarane rajul wa bainaha lan antarane nar apa illa dirahun kecuali jarak semeter fayasbiku muka mendahului alaihi ngatasi rajul apa alkitabu kepastian kaya malu maka beramal sapa rajul bi'amali ahlil jannah bi'amali ahlil jannah kalawan perbuatan penduduk surga kaya dakhulu maka masuk sapa rajul al-jannata surga. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah orang ditentukan su'ul khotimah, walaupun dia beramal betulnya beramal amali ahli nar, tapi di akhir hayatnya dia bisa husnul khotimah. Tapi kalau husnul khotimah kebalikannya, tapi ibadah akhir tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Alhamdulillah. Ya. Makanya
Selalu kita minta mohon kepada Allah semoga kita itu bisa husnul khatimah. Gak ada yang bisa tahu, ya. Itu hanya mohon kepada Allah semoga kita semua bisa husnul khatimah. Makanya manusia itu tak bisa dinilai sebelum dia sudah meninggal. Disitulah nilai manusia itu. Makanya yang diperingati hari meninggalnya, haul, hari meninggalnya, dia baik apa? Inna syaitana qala wa'izzatika ya Rabbi la abrahu. Inna syaitana sesungguhnya setan. Iku qala sapa setan wa'izzatika lan demi sifat kemuliaanmu ya Allah. Wa izzatika lan demi sifat kemuliaanmu ya Allah ya Rabbi, duh pangeran ingsun, la abrahu ora leren-leren sapa ingsun. La abrahu ora leren-leren sapa ingsun. Uwiya wa yarwi, apa? Berdasarkan, la abrahu ora leren-leren ingsun iku uwi, berdasarkan, menyasarkan, kesasar. Ibadah ka ing hambane sira madama ing dalem selagi tetap opo awor arwahuhu, lagi tetap opo arwahuhu, biro-biro ruhnya ibadah. Selagi tetap opo arwahuhu, arwahnya ibadah, fi ajsadihim ing dalam biro-biro jasad ibadah. Faqala muka berkata sapa ar-Rabbu, faqala sapa ar-Rabbu, oh pangeran. Faqala muka berfirman sapa ar-Rabbu pangeran, wa izzati lan demi keagungan ingsun, wa jalali lan kemuliaan ingsun, la azalu selalu sapa ingsun, la azalu selalu sapa ingsun, iku aghfiru memberikan maaf sapa ingsun, lahu maring arwah, lahu maring ibadat, lahu maring ibadat mastaghfaru ing dalam selakini, maaf dari ya, mastaghfaru ing dalam selakini, minta maaf sapa ibadat ni ingsun. Setan itu tidak akan pernah berhenti, dan hebat setan itu. Kalau dia mencegah orang sholat, ternyata dia berani menang. Mencegah jangan bangun sholat, ternyata menang. Dia tetap bangun, mau wudu, terus ke kamar mandi. Kamar mandi terus gitu. Gak akan berhenti setan itu. Jadi di kamar mandi pindah tempat tidur. Sudah bangun, wudu, ngenteni sholat, tenang aja, masih rakaat pertama, belum kedua. Setan terus gitu. Sudah tahiyat akhir, masih ada salam nanti. Gak apa-apa. Gak ada keinginan untuk mengejar jamaah itu, gak ada. Itulah hebatnya setan. Terus gak usah susu, tenang aja. Istiqomah terlambat, tak apa-apa. Istiqomah ainul karomah. Harus dipertahankan prestasi itu ya. Nggak bisa semua orang bisa begitu. Jadi itulah setan. La abrahu uwi ibadah madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama masih hidup dia akan terus setan
Ya contohnya apa? Ketika Nabiullah Ibrahim akan menyembelih Nabiullah Ismail itu kan gitu. Sampai 3 kali mimpi, terus digoda sampai sudah mau disembelih, sudah terus. Tidak akan pantang, putus asa. Sudah sholat pun tetap digoda kita. Wah iya, sholat kamu tuh khusyuk ya. Hebat kamu sholatnya. Yang lainnya coba lihat itu, gak serius sholat, awakmu tok itu hebat. Wah udah, gak usah usuk-usuk. Jadi udah sholat pun setan masuk, ya, menggoda. Inna sholihina, sesungguhnya pira-pira wong soleh iku yusaddadu, dijaga, yusaddadu dijaga, alaihim apa alaihim atas sholihin, dicancang, dikeraskan oleh dijogo. Wa innahu lan saktemene sya'niku la yusibu, ora bakal ngeneni mukminan yang orang mukmin apa nakbatun, la yusibu ora bakal menimpa mukminan yang orang mukmin apa nakbatun. Apa sudah kemarin saya bilang? Belai. Ya, belai. Apa belai? Apa belai? Hah? Kok gak ngerti belai? Apa sih bahasa orang? Belai selamat. Nah, itu kan belai selamat. Aku mau belai selamat. Oh, itu apa? Belai tapi selamat. Orang Jawa itu kan hebat bahasanya. Apa itu? Nerimo impaktu. Nah, itu luar biasa. Untuk menjadi orang qanaah ya, ada filosofi nerimo impaktu. Untuk selalu bersyukur, belai selamat. Wah sudah ditabrak beca, alhamdulillah aku belai selamat. Loh ditabrak beca? Loh selamat bi? Orang ditabrak mobil. Ini kan selamat, cuma beca. Ditabrak mobil selamat juga, nggak ditabrak bis. Jadi selalu bersyukur. Nah, itu filosofi Jawa begitu. Inna sholina yushaddatu alaihim wa innahu la yusibu mu'minat nakbatun min syaukatin saking duri, min syaukatin saking duri, fama fauqaha, fama muka segala suatu fauqaha ana duri syauka illa huttat, kecuali dilebur, illa huttat kecuali dilebur anu saking illa huttat kecuali dilebur lahu anu saking mukmin biha sebab hut syauka apa khati'atun kesalahan, wa rufi'ala diangkat lahu maring mukmin biha sebab syauka apa darajatun. Wah itu ya. Artinya kalau kita orang masuk kategori orang soleh ya, maka kita senantiasa dijaga. Kalau apapun kita akan terkena belai musibah, maka itu pertanda huttat anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Kalau ada orang soleh, ada orang mukmin sakit, maka itu alamat ditinggikan derajat, dihapus dosanya karena dia sabar. Inna shadaqa la tudfi'u an ahliha harral kubur wa innama yastadillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Inna sadaqata sesungguhnya sadaqah iku la tudfi'u yakti bakal mematikan. Inna sadaqah sesungguhnya sadaqah la tudfi'u yakti bakal mematikan apa sadaqah an ahliha saking ahli sadaqah, mematikan harrol kubur panasnya siksa kubur. Wa inna ma yastadillu amin pastini
mendapatkan naungan sapa al mukminu yaumal kiamati ing dalam hari kiamat fi dhilli sadaqatihi ing dalam naungan sedekahnya mukmin. Maka dalam ayat disebutkan apa? La akunanna minas la asaddaqa wa akunanna ya itu la asaddaqa wa akun minas solihin. Jadi andaikan ada orang mati terus tidak cukup amalnya, maka andai memohon kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk berbuat amal baik mengganti selama dia hidup walau saatan. Andaikan Allah berikan kesempatan hidup kembali 1 jam, apa yang dia lakukan? Tidak ada yang dia lakukan kecuali la as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu ibadah yang cepat, taktis, praktis, dan efektif. Bukan sholat, bukan puasa. Puasa lah sahur atau maghrib. Sholat enggak, langsung dia sedekahkan semua harta kekayaannya dalam waktu yang singkat. Nah, dengan sedekah itu akan jadi jariyah yang bisa mengupgrade amal soleh. Itulah efektifnya perbuatan sedekah. Sedekah yang tidak harus berbentuk kekayaan, uang. Sedekah intelektual, sedekah kesehatan, gitu ya. Kamu punya sehat, sedekahkan untuk kebaikan. Punya ilmu, sedekahkan untuk kemaslahatan. Apapun lah, ya. Karena semua itu nanti akan ada masanya untuk diambil kembali. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Innal abda sesungguhnya hamba itu la yatakallamu iktibakal ngomong sapa abad bil kalimah kalam kalimat min ridwanillah saking ridwani Allah. La yulki kakora menimpakan. Al-Qayyuki mempertemukan menimpakan. Layu al-Qayyuki tiba akan menimpakan sopa abad laha marin kalimat balan kejelekan. Yarfa'u kan mengangkat hu balan sapa Allah biha kalawat kalimat darajatin pira-pira derajat. Wa innal abda la sesungguhnya hamba iku la yatakallamu iktibakal kuduman sapa abad bil kalimati kalon kalimat min sukhtillah saking sukhtillah bedune Allah la yulki laha bala yahwi biha fi dana la yulki kan orang bakal ditimpakan menimpakan abad laha malik kalimat balan ing Allah yahwi itu apa ya? Kalau orang dari sholat habis sami Allahu liman hamidah turun ke sujud itu namanya yahwi. Yahwi. Apa itu proses apa itu? Sami Allahu liman hamidah terus ke sujud. Apa itu? Ayo, bukan delosor. Apa namanya? Manurut. Ya, manurut gak begitu. Ya. Apa ya? Ada jawabannya itu. Yahwi biha
fi jahannam, akan ya kayak pelosotan itu, ya kan? Kan boleh gitu kan? Allah itu langsung ya. Biha kalawan kalimat fi jahannam di dalam jahannam. Apa? Sing ini bahasanya apa? Hah? Apa sih? Dari sana Allah ke sujud, prosesnya itu apa? Turun dari sana Allah ke sujud itu namanya apa? Ya. Kalau dari berdiri langsung duduk namanya apa? Depro. Ya kan? Depro. Kalau saya blossom, apa sih istilah? Hah? Hah? Nyusap. Kalau nyusap kepalaan ini nyusap. Apa namanya? Huya hui. Apa? Allah, miskin sekali kata-kata itu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku kok lali sih bahasanya. Kalau unta, ya pro. Naiknya unta itu apa istilahnya? Unta itu kalau naik, nggak siap, kamu bisa terpental ya. Karena unta itu pertama bokongnya naik, langsung gitu. Tapi kalau duduk, deprok, kepalanya dulu, baru bokong. Itu unta. Jadi kalau nggak pegangan itu kelempar. Lalu kalau dia deprok, kepalanya dulu, baru bokongnya. Surah itu terus ke depan. Tapi kalau naik, bokongnya di sini, baru kepalanya. Kita itu. Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Inna rajula sesungguhnya wong lanang la ya'malu iki beramal sapa rajul amala ahli jannah in amali ahli jannah, yang berbuat beramal kaya amali ahli jannah, dia kelakuannya seperti soleh kelihatannya ya, nang diri soleh, pakai baju takwa. Ahli jannah fima yabdu, fima dalam perkara yabdu kan jelas nampak apa ngalih nasi mari manusia wa huwa hale utawi rajul iku min ahli nar. Itulah. Jadi kita itu ada orang kelihatan soleh, kutuk, tapi hatinya kan nggak tahu gitu. Wa inna rajulan sejenis wong lanang, ada orang layak maliki beramal rajul amala ahli nar, keto itu gak tahu sholat, gak tahu ini. Fima yabdu dalam perkara yabdu kan jelas, nampak, pertilok. Linasi maring manusia, kelihatan di mata manusia dia melakukan perbuatan ahli nar. Wa huwa ali utawi man rajul iku min ahli jannah. Ada orang yang makanya don't judge the book from the cover. Itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Jangan menilai orang dari penampilan. Ya. Jangan menilai orang dari penampilannya. Apalagi menilai kesolehan seseorang, tidak bisa. Tidak bisa. Dia rajin masjid. Setiap jamaah mesti paling awal. Oh iya, takmir masjid. Oh, iya. Dia takmir masjid dia soleh juga kan. Tapi kita tidak bisa menilai itu dari penampilan seharian. Ya prinsipnya apa? Manusia itu jangan menilai manusia yang lain gitu aja. Kita itu bukan untuk menilai orang lain yo. Sesama makhluk Allah itu kita harus menjaga diri kita, karena yang akan kita pertanggungjawabkan bukan penilaian kita pada orang lain, tapi bagaimana kita menjaga amanah
kita sendiri. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Ada orang begini rausak. Kalau kamu melihat orang itu jeleknya kok yang kelihatan, itu bukti bahwa kamu tuh sadar ya bodoh kalau yang dilihat itu. Gitu loh ya. Jadi perspektif kita itu sangat menentukan apa yang kita lihat, objek. Kok yang nampak dari orang itu sifat jeleknya, ya berarti di otak kita atau pribadi kita ya sama, nggak ada beda jauh. Kalau orang itu baik, pasti cara pandangnya husnudzon, yang dilihat dari unsur baiknya aja. Kok kamu yang nampak dari orang itu unsur jeleknya, ya itu isyarat agar kita itu segera, oh berarti aku saja nih bodoh karena tidak layak ariful wali illal wali. Tidak ada orang sombong tahu kecuali dia itu juga sombong. Tuh. Karena apa? Kalau orang itu sudah bersih hatinya, positif thinking, maka yang nampak itu positif terus. Yang kelihatan dari orang itu positif. Nah sebaliknya, kalau kita itu sudah, otak itu sudah negatif, maka yang nampak wong apik alah paling ngono bisa. Dia kan alah paling ngono. Tapi kalau wong apik sudah kelihatan jelek, oh mungkin itu sedang khilaf. Wah gitu ya. Itu apik kok. Itu kelebihan ya. Ainur ridho an kulli aibin kalila kama ainus sukhti fi tudil masalah. Tudil masalah. Orang kalau sudah senang, maka yang nampak ya akan yang baik-baik saja. Yang jelek gak kelihatan. Tapi kalau kamu sudah tidak suka, sebaik apapun pasti yang kelihatan tidak baiknya. Itu manusia. Makanya hindari menilai orang, karena sangat bergantung pada isi otak kita. Gak usah menilai. Kalau menilai itu, kalau kamu apalagi menilai lebih rendah dari diri kamu, berarti kamu menganggap diri kamu lebih hebat dari orang yang dinilai. Itu harus dihindari. Ya. Tugas kita bukan menilai, apalagi memvonis orang lain. Jadikan orang lain sebagai cermin. Kalau yang nampak kejelekan orang itu, itulah cermin kita. Aku juga nggak beda jauh dengan orang itu, gitu ya. Kalau yang nampak dari orang itu mirror ya apa? Kaca. Yang nampak elek ya sudah, itu kita. Innal abda wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.